Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Putri Hendrayana. Saya peserta PKDP 2026. Izinkan saya memaparkan video bahan ajar yang berjudul Hakikat Perkembangan Sosial Emosional atau PSE Anak Usia Dini. Yang pertama di sini sesuai dengan CPL dan CPMK pendukung. CPL dan CPMK pendukung, CPL 1 dan CPL 2, menganalisis konsep teoritis perkembangan anak rentan lahir sampai 8 tahun pada semua domain dengan menghargai keunikan individu. CPMK 1 dan CPMK 2 menguraikan faktor-faktor holistik integratif dan keislaman yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak. Sub CPMK 1 sasarannya mahasiswa mampu menganalisis secara kritis hakikat dasar neurosains perkembangan dan korelasi dasar PSE modern dengan perspektif keislaman. Evaluasi keaktifan interaksi, pemahaman konsep fundamental, dan kuis terstruktur bobotnya 2,5%. Selanjutnya di sini ada pembahasannya, ada definisi hakikat sosial emosional AUD, perkembangan temperamen versus kepribadian, urgensi PSE berbasis neuroscience, perspektif Islam dalam perkembangan sosial emosional anak usia dini. Selanjutnya ada definisi hakikat sosial emosional. Pengertian sosial emosional menurut para ahli yang pertama ada Harlock, menekankan bahwa emosi adalah kondisi psikologis yang kompleks, muncul sebagai reaksi subjektif terhadap pengalaman internal maupun eksternal yang diungkapkan melalui perubahan fisiologis dan perilaku. Selanjutnya ada Santrop, memandang perkembangan sosial sebagai proses belajar yang progresif di mana anak mulai memahami nilai-nilai dan norma masyarakat agar dapat menyesuaikan diri serta berperilaku sesuai dengan harapan kelompok sosialnya. Ada kapasitas interaktif. Para ahli sepakat bahwa aspek sosial emosional adalah kemampuan anak untuk berinteraksi aktif secara tepat serta membangun hubungan yang bermakna dengan teman sebaya dan dewasa di sekitarnya. Karakteristik perkembangan emosi anak, yang pertama ada intensitas tinggi, yang kedua durasi singkat, yang ketiga sifat sementara. Intensitas tinggi anak cenderung mengekspresikan emosi dengan sangat kuat dan spontan tanpa filter sosial yang kompleks. Durasi singkat, perubahan suasana hati terjadi dengan cepat, di mana anak bisa beralih dari menangis ke tertawa dalam waktu singkat. Sifat sementara, reaksi emosi biasanya muncul sebagai respon langsung terhadap simulasi lingkungan dan segera mereda saat kebutuhan terpenuhi. Selanjutnya ada neuroscience perkembangan dan perspektif keislaman. Perkembangan otak anak usia dini dipengaruhi oleh stimulasi lingkungan dan pengalaman emosional. Islam menekankan pentingnya kasih sayang, empati, dan akhlak mulia dalam membentuk karakter anak. Keseimbangan antara ilmu pengetahuan modern dan nilai-nilai pendukung perkembangan optimal. Selanjutnya ada keterkaitan perkembangan sosial dan emosional, sinergi perkembangan, regulasi diri, resiprositas perilaku. Ada yang pertama sinergi ke perkembangan. Proses di mana kematangan emosi mempengaruhi cara anak berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain. Regulasi diri, kemampuan mengelola perasaan internal yang menjadi fondasi utama dalam berperilaku adaptif di lingkungan sosial. Resiprositas perilaku, hubungan timbal balik antara pemahaman emosi diri dengan kemampuan berempati. Selanjutnya ada perbedaan temperamen versus kepribadian. Konsep dasar temperamen bawaan biologis. Yang pertama, reaktivitas alami. Temperamen merupakan disposisi biologis yang menentukan bagaimana seorang anak bereaksi terhadap stimulasi lingkungan, tingkat aktivitas fisik, dan regulasi emosi yang terlihat sejak bayi lahir. Tipologi perilaku. Berdasarkan teori Thomas dan Chess, anak dapat dikategorikan menjadi tipe easy, mudah beradaptasi, dysfunctional, reaktif dan sulit diatur, serta slow to warm up, lambat menyesuaikan diri, yang masing-masing memerlukan pendekatan unik. Fondasi genetik.
Berbeda dengan karakter yang dipelajari, temperamen cenderung berfungsi sebagai bahan baku dasar yang akan mempengaruhi anak di masa depan. Selanjutnya, pembentuk kepribadian aspek psikososial. Ada identitas diri, pengaruh lingkungan, resolusi konflik. Identitas diri, proses individu dalam mengenali karakteristik unik dan perbedaan sosial mereka dalam lingkungan. Pengaruh lingkungan, interaksi berkelanjutan dengan pengasuh dan teman sebaya yang membentuk pola perilaku jangka panjang. Resolusi konflik anak dalam menghadapi krisis perkembangan psikososial untuk mencapai kematangan emosional. Selanjutnya, ada dinamika kesesuaian yang baik, keselarasan lingkungan, dukungan emosional, modifikasi perilaku, kesesuaian antara gaya pengasuh orang tua dengan karakteristik temperamen bawaan anak untuk mendukung perkembangan optimal. Dukungan emosional, penyediaan respon sensitif yang adaptif terhadap kebutuhan unik anak guna meminimalkan konflik interpersonal. Modifikasi perilaku, penyesuaian ekspektasi dan struktur lingkungan agar anak terstimulasi dan regulasi diri anak. Urgensi PSE berbasis neuroscience, peran amigdala dan prefrontal cortex. Yang pertama ada regulasi emosi. Amigdala berfungsi sebagai pusat pemrosesan emosi yang bereaksi terhadap ancaman, sementara prefrontal cortex bertindak sebagai pengendali eksekutif yang membantu anak berpikir logis sebelum bertindak. Keseimbangan respon, koordinasi yang harmonis antara kedua bagian otak ini sangat penting agar anak mampu mengelola impulsivitas dan mengembangkan kemampuan menenangkan diri saat mengalami tekanan emosional. Kematangan kognitif, stimulasi sosial yang dapat membantu mempercepat kematangan kognitif anak secara bertahap dapat mengesampingkan reaksi insting keputusan yang lebih bijak. Masa emas Golden Age, periode krisis pertumbuhan fase di mana sirkuit saraf berkembang pesat dan sangat peka terhadap stimulasi lingkungan eksternal. Fleksibilitas kognitif, kemampuan otak untuk mengorganisasi ulang struktur fungsional sebagai respon terhadap pengalaman sosial dan emosional baru. Fondasi pembentukan karakter terhadap tahap krusial dalam membangun koneksi sinapsis yang mendukung regulasi diri dan empati di masa depan. Selanjutnya ada dampak stres toksik terhadap perkembangan otak, gangguan arsitektur otak, hambatan fungsional eksekutif, ketidakseimbangan respon emosional. Pelepasan hormon kortison yang berlebihan secara kronis dapat merusak struktur sirkuit saraf yang sedang berkembang. Hambatan fungsional, stres berkepanjangan mengganggu perkembangan korteks prefrontal yang bertanggung jawab atas pengendalian diri dan pengambilan keputusan. Ketidakseimbangan respon emosional, overaktivitas pada amigdala menyebabkan anak hiperaktif dan sulit meregulasi emosi negatif. Perspektif Islam dalam perkembangan sosial emosional. Konsep fitrah penciptaan anak ada potensi kebaikan, ketenangan jiwa, kebebasan eksplorasi. Potensi kebaikan, setiap anak yang lahir dalam keadaan suci memiliki kecenderungan alami untuk mencintai kebenaran dan mengenal penciptanya. Sehingga orang tua bertugas menjaga kemurnian ini dari pengaruh negatif. Fitrah mencakup aspek emosional yang damai, di mana stimulasi yang berbasis pada kasih sayang dan nilai-nilai tauhid akan membantu anak tumbuh dengan jiwa yang stabil dan tidak mudah cemas. Menghargai fitrah berarti memberikan ruang bagi anak untuk mempercayai lingkungannya sekitar sebagai bentuk pemenuhan rasa ingin tahu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, keteladanan Rasulullah uswatun hasanah dalam PSE. Ada Sidik, Amanah, Fatona. Sidik menanamkan nilai kejujuran dan integritas diri dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial. Sifat amanah membangun rasa tanggung jawab dan kepercayaan diri
anak dalam mengembang tugas sederhana, sifat patona, mengembangkan kecerdasan emosional dalam memahami situasi dan memecahkan masalah sosial secara bijaksana. Selanjutnya, manajemen emosi akhlakul karimah. Penanaman nilai kesabaran melatih anak untuk mengendalikan diri dan bersikap tenang menghadapi berbagai situasi emosional. Dua, pembiasaan sikap empati, mendorong anak untuk peduli terhadap sesama sesuai dengan ajaran ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, membentuk karakter mulia, mengintegrasikan adab dan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun integritas moral. Kesimpulan materi saya adalah anak usia dini, proses penting belajar mengenali, mengelola, dan mengungkapkan emosi anak, belajar berinteraksi dengan teman-teman, serta belajar menanamkan nilai kesabaran, pembiasaan sikap empati, membangun karakter yang sopan dan santun. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.